Halo teman-teman semua, kembali lagi di PTT Podcast Tiba-Tiba. Bersama kami Duo Komsek, nama saya Hakim dan ada teman saya. Rian. Gimana kabarnya nih Des? Baik bang, walaupun cuaca agak mendung-mendung meriang dikit, tapi nggak apa-apa bang. Tetap kita gas untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Seputar JKN. Oke, gimana nih, kan baru liburan nih. Enaknya liburannya, Natalan kemarin? Cukup enak sih bang, kurang panjang aja sih bang liburnya. Kurang panjang? Oke, nanti kan bisa kita lanjut besok hari Sabtu dan Minggu. Kali ini ada yang spesial nih Des. Apa tuh bang? Kita hari ini kedatangan tamu, jadi kita nggak cuma berdua aja seperti biasanya. Hari ini kita kedatangan orang yang sangat spesial. Siapa tuh Des? Kak Adifa. Yeay, hai teman-teman. Halo. Jadi gini nih, karena ada narasumber kita yang sangat informatif. Dia adalah seorang BPJS 1 yang paling siap untuk membantu. Kepanjangan satu apa bang? Siap membantu. Oke, BPJS. Betul kan? Nah, jadi kali ini karena ada Aniver, kita akan masuk ke segmen yang namanya YTTA. Apa tuh Des? Ya, Ani yang tanya Ani ya. Oh yang pertanyaannya. Yang tanya Ani. Oh iya. Ya, YTTA itu adalah singkatan dari yang tanya-tanya Ani. Tapi sebelum langsung masuk ke segmennya, kita perkenalan dulu sama si Ani nih. Ani, apa kabar? Baik bang. Nah, coba dulu perkenalan dari mana asalnya, terus menjabat sebagai apa di BPJS Kesehatan. Dari mana? Ya, asalnya. Tinggalnya. Asal. Perkenalkan teman-teman, saya Anifer Mutiara Samosir, biasa dipanggil Ani. Bukan Ani-Ani ya, tapi Ani. Saya menjabat sebagai staf EP3RS, Edukasi Penanganan Pengaduan Peserta di Rumah Sakit. Oke, nah tuh Kak Aniver dari EP3RS. Sama BPJS 1 sama nggak itu Kak? Sama ya? Dia lebih gampang Kenal sama orang ya? Iya benar. Karena kan EP3RS agak susah Agak kan? ribet tuh. Iya. Bahasa. Jadi dipanggillah dia BPJS 1. BPJS siap membantu. Siap membantu. Tandanya BPJS 1 apa sih Kak? Tandanya BPJS 1 kalau di rumah sakit. Ya, di rumah sakit. Nah, jadi kalau mungkin teman-teman yang ke rumah sakit pernah nengok foto poster ya, Poster tuh. atau orang BPJS yang keliling-keliling pakai baju hijau. Rompi. Iya, rompi yang belakangnya ada tulisan BPJS 1 dan ada juga yang pakai pin BPJS 1. Jadi memang lebih mencolok dia dibandingkan pegawai-pegawai yang ada di rumah sakit. Oke, berarti Iya. ketika kita ngelihat orang yang pakai rompi hijau, berarti bisa langsung kita sapa tuh ya. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Hah? Tapi lihat dulu tulisan rompinya. Oh iya, harus ada tulisan BPJS 1-nya ya. Iya, BPJS 1. Siap. Awaki Potlantas juga warna itu tuh. Oh iya, sama ya. Oke. Jadi gini, kita langsung aja ya, langsung tanya-tanya aja nih sama Kak Anifer. Yang pertama nih Kak, peserta ini kan sering nanya nih, Iya. kira-kira kayak mana sih perpindahan kelas kalau kita misalnya rawat inap di rumah sakit, bisa nggak itu kira-kira? Pindahan kelas berarti dia mau naik kelas ya. Ya misal dipotong dulu ya, misal saya nih kelas 3, Iya. saya mau naik ke kelas 1 karena ternyata saya punya uang yang lebih kan. Iya. Ngapain saya harus ke kelas 3 gitu, karena kelas 3 mungkin kamarnya terlalu banyak gitu, saya nggak mau berisik-berisik, jadi mau ke kelas 1 yang cukup 1 atau 2 orang aja gitu. Oke. Bisa nggak kelas 3? Oke. Jadi memang sekarang kan udah ada Permenkes yang baru per bulan 3 2023 kemarin. Jadi untuk yang kelas 3 dia udah nggak bisa lagi naik kelas. Sebelum Permenkes 3 tahun 2023 kemarin, yang kelas 3 kan bisa naik ke kelas 2. Nah, setelah ada Permenkes itu, yang kelas 3 tidak bisa naik kelas. Yang bisa naik kelas itu kelas 2 dan kelas 1. Kelas 2 bisa langsung naik ke VIP, bisa naik ke kelas 1. Seperti itu.
Oh, berarti sekarang meskipun saya kelas 3 tapi saya punya uang, berarti nggak bisa naik kelas lagi lah ya? Iya, nggak bisa. Jadi kan sebenarnya yang kelas 3 itu kan untuk dari segi iuran kan dia sebenarnya 42.000. Ya, Nah, betul. tapi karena disubsidi pemerintah 7.000, jadi iurannya 35.000 kan. Betul. Nah, jadi kalau memang dia mampu untuk naik kelas, kenapa dia tidak mampu untuk menaikkan iurannya dari yang kelas 3 mau jadi kelas 1 atau ke kelas 2 gitu. Kenapa dia harus menerima yang subsidi itu di kelas 3 gitu. Betul. Iya. Karena secara iuran sebenarnya kelas 2 juga nggak terlalu berat ya Kak Aniver ya, cuma 100.000 per jiwa per bulan ya. Iya. Harusnya bisa, iya. Sombong ya, betul. ya. Dan sombong, tapi kan kita menganut prinsip gotong royong juga. Ketika Iya, kita benar. nggak sakit kan kita bisa membantu yang sakit dengan iuran kita. Iya, betul. Gitu. Oke. Pertanyaan pertama sudah terjawab dengan jelas. Jadi teman-teman, untuk perpindahan kelas saat kita rawat inap di kelas 3 itu mohon maaf tidak bisa ya, sejak ada Permenkes baru. Nah, untuk yang kelas 2 dan kelas 1 itu bisa dilakukan perubahan. Yang kelas 2 bisa langsung ke kelas 1 dan VIP, dan kelas 1 juga bisa langsung ke VIP, betul ya Kak ya? Iya, benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini banyak juga nih pertanyaan kayak gini, saya dapatnya sering nih. Gimana sih sebenarnya mekanisme rujukan itu Kak? Kan apa bisa nggak sih kita suka-suka tuh milih rumah sakitnya? Boleh bantu jelasin nggak? Oh, kalau suka milih rumah sakitnya kita bisa milih. Tapi kalau ada pilihan. Oke. Jadi contohnya gini nih Bang. Saya vaskesnya di Puskesmas Gemilang ya. Nah, merujuk berdasarkan rayonisasi, maksudnya berdasarkan rayonisasi itu adalah rumah sakit yang terdekat dari Puskesmas Gemilang. Kan karena BPJS berjenjang ya kan Bang. Betul. Nah, jadi contohnya dari Puskesmas Gemilang ini, rumah sakit yang terdekat itu adalah kita buatlah dia rumah sakit ABC. Nah, jadi waktu ternyata indikasi dokternya di Puskesmas Gemilang bilang dia mau dirujuk, kita sebut aja dia ke poli penyakit dalam contohnya. Nah, nanti kan dari Puskesmas bilang, Bu, ini yang terbuka rujukannya itu ke rumah sakit A, B, dan C. Nah, si peserta bisa memilih antara A, B, dan C. Gitu. Jadi si peserta nggak boleh memilih yang di luar dari ABD di ABC ini gitu. Oke, Iya. berarti sebenarnya boleh asal dia sesuai dengan rayonisasi Iya. atau pemetaan sesuai dengan vaskesnya tadi ya. Iya benar, bisa memilih kalau memang ada pilihan gitu Oke. Bang. Iya. Tapi kalau misalnya saya nggak perlu rujukan, saya nggak mau rujukan, saya mau langsung ke rumah sakit, bisa nggak kira-kira? Boleh asalkan pasiennya gawat darurat. Kategori gawat darurat itu gimana? Kalau gawat darurat sebenarnya sih kalau kategori gawat darurat karena kita banyak pendengar podcast ini juga nggak medis jadi saya buat Betul. Kami awam ini, awam. ya kan. Ya. Kalau gawat darurat contohnya nih udah sesak napas, Oke. ya udah butuh Bantu bantuan pernapasan. oksigen, Oke. pernapasan gitu kan, atau mungkin yang dia tiba-tiba pingsan, Oke. atau ada peserta pasien yang kecelakaan, itu kan butuh itu Ya, penanganan. penanganan pertama ya pertama. Bisa dibawakan ke rumah sakit yang terdekat gitu, nggak Oke. harus ke puskesmas atau klinik terlebih dahulu. Oke. Berarti boleh ya ke rumah sakit, tapi asalkan tanda kutip dia emergensi kan? Iya, benar. Emergensi. Gawat darurat, Oke. Kalau saya mungkin boleh dilanjut sama Des. iya. Apa pernah ada ini batu-batu? Ah, Aman sih Kak. Jadi gini nih Kak Fred. Ya. Sama kan. Sebenarnya mekanisme rujukan itu gimana sih biar peserta bisa dapat rujukan ke rumah sakit? Apakah bisa peserta yang langsung meminta ke dokter puskesmasnya bahwa dia ingin dirujuk Kak? Gimana kira-kira sebenarnya mekanismenya? berarti mekanisme paling awalnya lah ya. Iya, Oke. jadi kalau contohnya yang dibilang Bang Desprian itu kan seakan-akan kita minta rujukan. Iya, langsung minta rujukan ya. Nggak apa-apa sih kita berkomunikasi sama dokternya, dokter kira-kira dengan penyakit saya yang seperti ini, saya butuh dirujuk nggak atau boleh nggak saya dirujuk. Nah nanti kan dokternya menjawab untuk yang penyakit yang ini masih bisa ditangani seperti ini gitu. Jadi kan itu sebenarnya komunikasi antara si pasien dan si dokternya gitu. Tapi kalau dokternya bilang ini bisa diobatin di sini, tapi si pasien bersikeras untuk minta rujukan, nah itu tidak boleh gitu. Itu kan kayak mana komunikasinya antara si dokter dan si pasien sih. Kalau cuman sekedar komunikasi, dokter boleh nggak saya dirujuk,
nggak ada salahnya kita ngomong seperti itu sama dokternya, karena kan ada omongan timbal balik juga sama si dokternya. Oke, berarti intinya kita minta konsultasi dulu gitu. Iya benar. Dan tetap harus indikasi dokter Iya, yang benar. dia rujukan atau enggak. Iya, dan nggak boleh dipaksa gitu. Siapa yang boleh dipaksa? Pasiennya nggak boleh ngomong ke dokternya. Nah, itu teman-teman penjelasan tadi dari Kak Anifer, gimana cara pemindahan kelas, masalah rujukan. Nah, teman-teman 10 menit sudah daging semua teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, kita lanjut di part 2. Tetap di PTT Podcast Tiba-Tiba. Wah.